Ya, halo Tribuners, kembali lagi bersama kami Tribun Manado. Saat ini Anda menyaksikan Tribun Podcast bersama saya Maureen Lumempo. Dan di kesempatan ini kita akan membahas seputar dunia kecantikan nih. Nah, kemudian kan belakangan ini ada isu yang berkembang soal kosmetik ilegal. Nah, untuk itu dari situ kita bisa melihat masih banyak orang Manado yang kurang sadar akan perawatan kulit. Jadi masih mencari hal-hal yang cepat, tapi tidak memperhatikan kandungan yang ada di dalam kosmetik yang digunakan. Nah, untuk itu saat ini juga banyak yang akan kita bahas seputar dunia kecantikan. Kita sudah mengundang narasumber yang tentunya ahli di bidangnya dari Benings Klinik Manado. Langsung saja kita sapa, di sini ada Dr. Caroline Rosalia. Halo Ya, Dok, apa halo Kak kabar? Maren. Puji Tuhan sehat-sehat. Luar Halo biasa. Tribuners, saya dengan Dokter Caroline. Iya Dok. Sudah ini pertama kali Dok Iya kesini betul, ke pertama Tribun kali Manado betul. untuk ikut podcastnya. Iya betul. Nah Dok, tadi kan sudah saya singgung ada isu yang menguak ya di akhir-akhir ini. Tapi mungkin sebelumnya kalau ada Tribuners yang belum tahu tentang Benings Klinik, mungkin Ya. boleh dokter ceritakan sedikit sejarah Benings Klinik ini seperti apa, kemudian muncul di Manado itu sejak kapan? Oke, Benings Klinik itu milik dari Dokter Oki Pratama, diploma Triple AAM. Benings Klinik untuk yang di Manado itu udah cabang yang ke-19 ya Kak. Oh, cabang ke-19. Untuk Manado itu sendiri dibuka sejak 31 Mei 2022. Oh, jadi sejak 2022 Iya, sudah betul. hadir di Manado. Nah, kemudian sejauh ini kalau menurut dokter memperhatikan banyak klien-klien yang datang, menurut dokter kesadaran tentang perawatan kulit dari warga Kota Manado itu seperti apa, Dok? Oke, memang kalau untuk zaman sekarang ya rata-rata orang udah mulai paham ya untuk merawat kulit, udah mulai pakai skincare, udah mulai perawatan. Cuman untuk yang wilayah Manado sendiri, dari yang saya perhatikan udah cukup sebenarnya ya. Cuman mungkin biasanya mereka merawat kulitnya agak kurang maksimal. Misalnya kayak penggunaan sunscreen, masih banyak yang lupa, nggak tahu cara pakainya, nggak tahu juga cara reapply-nya. Lalu ada beberapa juga mungkin yang baru mulai kenal dengan perawatan kulit. Jadi pada saat datang ke klinik mereka baru tahu oh ternyata ada perawatan kulit itu seperti ini gitu sih. Jadi sebenarnya udah cukup, cuman mungkin masih banyak yang belum melengkap cara merawat lengkap. kulitnya. Betul. Jadi sebenarnya untuk idealnya perawatan kulit itu sebenarnya step-stepnya atau ada apa saja sih, Dok? Oke, jadi sebenarnya untuk merawat kulit itu bukan cuma dari luar aja, tapi dari dalam juga, seperti apa yang kita konsumsi, apa yang kita minum, itu juga pasti akan mempengaruhi kulit kita. Jadi selain makanan, bisa juga dengan menambahkan suplemen untuk kulit juga bisa. Nah, kalau untuk perawatan dari luar, itu pastinya dimulai dengan skincare-nya. Jadi pemakaian skincare dasar, seperti pemakaian facial wash, dilanjutkan dengan toner, lalu bisa kalau misalnya pagi hari penggunaan krim pagi, lalu ada moisturizer, penggunaan sunscreen juga penting. Jadi itu sebenarnya hal-hal basic untuk penggunaan skincare yang kita gunakan sehari-hari. Ada Jadi itu item-item yang tadi. sebenarnya mendasar ya. Iya, itu yang hal yang paling mendasar. Kalau Dalam misalnya perawatan mungkin kulit. punya permasalahan kulit yang lain, nanti mungkin skincare-nya akan ditambahkan sesuai dengan permasalahan kulit yang dimiliki. Baik, Dok. Nah, kalau untuk kapan sebenarnya waktu yang tepat ketika kita sudah melakukan berbagai perawatan kulit mandiri, mungkin sendiri di rumah, Iya. kemudian akhirnya ke klinik, itu waktu tepatnya kapan? Apakah nanti kalau sudah ada masalah kulit atau seperti apa, Dok? Oke, mungkin biasanya pada umumnya orang mulai mencari jawaban atau datang ke klinik pada saat kulitnya mungkin masalahnya belum teratasi. Biasanya kalau misalnya masalahnya kulit dengan skincare aja udah oke, pasti mereka nggak akan sampai ke klinik. Biasanya mungkin kayak kasus-kasus jerawatan, terus dia udah pakai skincare rangkaiannya udah macem-macem, tapi mungkin jerawatnya belum sembuh-sembuh. Di saat itu mungkin orang biasanya udah mulai ke klinik. Nah, jadi biasanya memang ketika permasalahan mereka belum tuntas atau belum ketemu jawabannya, mereka mulai cari pertolongan ke klinik. Biasanya seperti itu. Tapi ada juga beberapa pasien mungkin kulitnya sudah bagus, cuman mungkin memiliki permasalahan yang lain. Misalnya kayak pingin kulitnya lebih kencang, kita perlu iya. treatment ini kayak gitu. Jadi Jadi nggak tidak cuma harus saat ada aja
aja masalah kulit ya. aja, ada yang kulitnya udah oke, cuman mungkin butuh treatment yang lain, mulai datang ke klinik. Jadi gitu. tetap rutin perawatan Iya, meskipun betul. kulitnya sebenarnya Nggak tidak terlalu terlalu bermasalah ya. ya. Oke, Dok. Jadi kalau untuk dari Benings Clinic sendiri, treatment unggulan dari Benings Clinic itu ada treatment apa, Dok? Kalau Benings Clinic kita memang laser center Kak ya, jadi kita Laser punya banyak center. jenis laser. Punya kita perawatan juga itu dari ujung kepala sampai ujung kaki kita punya. Nah, yang unggulan di Benings Clinic itu kalau untuk lasernya kita punya laser picofront. Jadi kalau picofront itu memang teknologi laser yang paling update saat ini menggunakan gelombang pico. Dia bisa hampir semua masalah jenis kulit kayak pori-pori ataupun flek, bekas jerawat, garis-garis halus, itu bagus sekali dengan picofront. Walaupun sebenarnya juga bisa dikombinasikan dengan laser yang lainnya, jadi nggak hanya perlu picofront aja. Tapi memang kalau untuk unggulannya kita punya laser picofront. Selain itu kita juga punya treatment. Kalau berani yang disuntik-suntik, pakai yang namanya whitening healer. Itu isinya DNA salmon. Itu termasuk perawatan yang paling update untuk saat ini gitu. Oke, Dok. Nah, kalau untuk laser treatment ya, karena memang unggulan dari Benings Clinic, biasanya kita butuh laser treatment itu saat apa, Dok? Itu mengatasi masalah kulit apa saja? Semua atau dan kemudian semua jenis kulit apakah cocok untuk pakai laser treatment dari itu pico laser tadi ya? Oke. Jadi kalau misalnya permasalahan kulit, memang biasanya orang pada saat muncul masalah baru dia mau treatment kayak seperti laser. Nah, jadi sebenarnya permasalahan kulit apapun sebenarnya bisa dengan laser. Cuma nanti mungkin pemakaian lasernya akan kita sesuaikan dengan permasalahan kulitnya. Kalau misalnya kayak ada masalah bopeng, nah itu biasanya treatment yang digunakan menggunakan CO2 laser. Itu nanti akan menimbulkan luka di kulit kayak gitu. Kalau misalnya mungkin fokusnya hanya flek aja, cukup dengan kayak pico. Terus kalau misalnya ada beberapa permasalahan kayak bekas-bekas tanda lahir, itu bisa juga dengan laser. Dengan Betul. laser. Dengan laser bisa dengan seperti laser pre-yellow. Jadi tergantung permasalahan kulitnya apa. Nah, kalau misalnya jenis kulit mau dia kulitnya kering atau kulitnya berminyak, tipe kombinasi masih bisa di laser, nggak perlu takut. Gitu. Iya, jadi jadi bisa untuk sebenarnya semua bisa jenis untuk kulit. semua ya, Dok. Betul. Tinggal dikonsultasikan ke dokter Nanti kita tentunya. melihat ini permasalahan kulitnya apa aja, cocoknya menggunakan laser yang mana gitu. Dan untuk tahapan treatment lasernya itu seperti apa, Dok? Mungkin kalau misalkan ada yang berminat untuk mulai laser nih, Oke. boleh siap-siap nih. Ini seperti Oke. apa sih persiapannya untuk laser seperti apa? Oke, biasanya sih kita akan konsultasikan dulu dengan pasiennya permasalahan kulitnya apa yang perlu kita perbaiki. Nah, nanti kita akan sarankan laser yang cocok untuk pasien tersebut apa. Nah, kalau misalnya persiapannya sendiri, biasanya sih kalau misalnya datang ke klinik Kak, kita selalu sarankan mukanya di facial dulu ya, dibersihkan. Jadi komedo, sel-sel kulit matinya itu udah diangkat, dibersihkan. Jadi otomatis ketika lasernya masuk ke kulit itu akan lebih optimal, nggak akan mantul-mantul sinar lasernya kena komedo lah atau sel-sel kulit mati. Jadi biasanya kita laser sebelum laser kita facial dulu. Nanti sebelum laser kita akan anestesi mungkin sekitar 20-30 menit. Setelah itu kita lanjut ke tindakan lasernya itu sendiri gitu. Paling nanti perawatan setelah lasernya ada beberapa pantangan kayak misalnya setelah laser itu 4 jam kita nggak bisa cuci muka dulu. Lalu nanti ada beberapa item kayak skincare nanti akan di skip dulu kurang lebih 3 hari gitu. Itu untuk setelah laser. Di skip dulu setelah laser ya. Biasanya toner dan krim malam kita akan skip dulu untuk menyesuaikan kulitnya dengan habis laser. Gitu. Ada pantangan lain, Dok, kalau misalkan dari makanan atau mungkin kalau makanan nggak ada. Paling ini aja mungkin nggak bisa berpanas-panasan secara langsung di bawah sinar matahari karena takutnya kulitnya gampang iritasi karena baru habis laser. Sensitif ya, Dok, Iya, kalau misalkan betul. habis laser. Itu aja kalau habis laser. Jadi kondisi kulit setelah laser itu seperti apa sih biasanya? Mungkin ada beberapa tribuners yang belum pernah juga laser, takut gitu atau apa, seperti apa sih, Dok, sebenarnya? Kalau itu tergantung sama jenis lasernya. Kayak misalnya contohnya kayak laser pico itu hampir nggak ada downtime-nya. Jadi keluar dari klinik kulitnya biasa aja. Cuman ada beberapa laser contohnya seperti laser CO2 yang khusus untuk bopeng. Nah, itu nanti setelah laser downtime-nya agak panjang sedikit karena mukanya akan ada kemerahan, lalu akan menimbulkan luka, tapi nanti lama-lama akan terkupas kayak gitu. Tergantung
tergantung sama lasernya apa, tapi pada umumnya sih lasernya downtime-nya nggak ada, kecuali untuk yang laser ablatif seperti CO2. Jadi paling downtime-nya kalaupun mungkin mukanya agak merah-merah sedikit, besok harinya pun udah biasa udah aja. reda pastinya. Tentu ada produk-produk juga yang diberikan ya untuk Iya aftercare-nya. betul, nanti akan ada produk-produk tertentu yang akan digunakan saat pulang ke rumah setelah laser. Baik, Gitu. Dok. Nah, kalau untuk klien dari Manado sendiri, kebanyakan masalah kulit yang dokter temukan itu apa sih, Dok? Oh, oke. Biasanya sih kalau pasien-pasien yang datang, khususnya yang dari wilayah Manado itu, biasa paling sering itu datang dengan keluhan flek. Nah, Flek. apalagi kalau orang Manado kan kulitnya putih-putih ya. Iya. Jadi kalau muncul flek itu gampang sekali kelihatan, langsung nampak karena kan flek itu kan kecoklatan atau agak kehitaman. Biasanya sih yang paling sering itu flek untuk pasien-pasien yang datang ke klinik kita. Biasanya dari kalangan muda atau yang sudah berumur? Memang pada umumnya sih kalau flek itu paling sering muncul pada usia kayak 50 tahun ke atas. Ke atas, ya. Tapi sekarang untuk apa nih yang muda-muda aja udah mulai kelihatan fleknya. Justru Mungkin dari usia muda sudah mulai terlihat ya, Dok? ada beberapa Itu mungkin karena kalau kenapa, Dok? Flek. biasanya sih flek itu kan banyak faktor ya. Kalau misalnya flek pada perempuan biasanya paling sering itu disebabkan oleh hormon. Kayak Hormonal, ya. biasanya paling sering itu setelah melahirkan udah mulai muncul flek, atau pada saat hamil pun udah mulai muncul flek. Itu biasanya kita sebut sebagai melasma. Nah, dia beberapa persen biasanya akan kembali lagi kulitnya seperti normal, tapi biasanya beberapa persen pun itu masih meninggalkan bekas fleknya. Jadi nggak betul-betul hilang kayak gitu. Biasanya sih untuk perempuan biasanya kalau yang hamil atau habis melahirkan sama yang usia kayak 50 tahun ke atas, biasa fleknya lebih nampak. Kebanyakan kasusnya seperti itu ya. Mungkin beberapa juga kayak yang masih muda, kita lihat secara langsung, oh kulitnya kayak oke, nggak ada apa-apa, tapi pas kita periksa pakai alat skin analyzer, di situ kelihatan warna kulitnya mulai nggak merata, mulai beberapa muncul flek sedikit. Jadi gitu. secara kasat mata itu sebenarnya tidak terlalu terlihat, tapi ketika dipakai Kita alatnya, periksa, diperiksa, kelihatan kelihatan sebenarnya. ya. Nanti seiring bertambahnya usia, kalau kulitnya nggak dirawat ataupun jarang pakai sunscreen, akan lebih nampak lagi Akan nanti, lebih lebih nampak. kecoklatan lagi nantinya. Jadi bisa dideteksi sejak dini ya, Dok? Iya Itu? betul, pakai alat kita punya skin analyzer. Oke, Dok. Nah, kalau dari kalangan pria sendiri, Dok, adakah yang sering datang ke Benings Klinik itu biasanya perawatannya apa? Kalau pria, pria juga lumayan Kurang cukup lebih sama banyak, ya? Cuman kalau pada pria biasanya jarang sih kalau untuk yang kasus flek, walaupun memang ada. Biasanya kalau pria itu datang banyak dengan kasus bopeng. Jadi jerawat-jerawat pada saat muda. Nah, biasanya kalau pria Ada itu bekasnya itu ya? betul. Apalagi kalau pada pria kan biasa kalau muncul jerawat itu biasanya langsung banyak. Nah, Iya, bekasnya betul. juga itu yang ditinggalkan sama jerawat sebelumnya itu juga lumayan jadi PR. Biasanya sih mereka datang dengan kasus-kasus banyak bopeng di wajah. Kalau untuk pria biasanya seperti itu. Ada nggak, Dok, kasus-kasus yang misalkan ada pasien yang menggunakan kosmetik-kosmetik tadi yang saya singgung sedikit soal kosmetik ilegal yang ada bahan-bahan berbahaya. Iya, betul. Nah, ada nggak, Dok, yang kasus-kasus seperti itu? Kalau kayak gitu udah lumayan ya kalau di sini ya yang saya temui pasien-pasien yang datang. Jadi mereka riwayat sebelumnya menggunakan krim-krim yang nggak tahu asalnya dari mana. Biasanya mungkin kayak beli di e-commerce ataupun betul. cuma membeli lewat teman gitu, nitip-nitip. Mereka lihat, oh kok kulitnya bagus pakai ini loh. Nah, ternyata mereka nggak tahu itu isinya apa. Apalagi pada saat dilihat ternyata packagingnya ini nggak jelas, nggak ada nama mereknya, nggak ada kandungannya apa aja, dan juga nggak ada nomor BPOM-nya. Nah, biasanya pasien-pasien yang punya riwayat seperti itu, kadang-kadang di dalamnya itu bisa ada steroid ataupun ada merkuri. Kita kan nggak tahu ya karena isinya apa. Nah, biasanya mereka datang dengan itu. Biasa mukanya masalah udah mulai kulitnya, kehitaman, udah mulai flek yang tebal sekali atau kita sebut sebagai Yang cukup parah onchronosis. ya, Dok? Kalau itu biasanya bisa muncul di pipi sangat besar kehitaman. Itu biasanya akibat penggunaan jangka panjang krim-krim yang berbahaya. Jadi jangka panjang ya, Dok. Jadi Mereka biasanya sebenarnya pakainya udah lumayan lama. kebanyakan yang membeli justru karena merasa tidak berdampak begitu. Mungkin awalnya mereka awalnya pakai kulit bagus, glowing, nggak tahu Ternyata lama-lama. akibatnya itu jangka panjang ya, Dok. Iya. Nah, kalau misalkan kasus-kasus seperti itu treatmentnya bagaimana, Dok?
Nah, kalau itu kan kita Ada treatment sebutkan khusus kah atau kita seperti punya apa? treatment khusus. Di laser bisa, menggunakan peeling bisa, kalau benar disuntik bisa juga dengan whitening healer yang tadi yang ada di Ena Salmon. Biasanya kita kombinasikan juga treatmentnya. Jadi nggak hanya berpatokan pada satu treatment aja. Karena kalau yang kasus seperti itu biasanya itu kan sudah menahun ya. Jadi kerusakan yang ditimbulkan di kulit pun udah lumayan banyak sebenarnya. Jadi kalau cuma hanya satu treatment aja biasanya Nggak masih cukup kurang. ya, Kita iya. akan kombinasikan gitu. Dan itu biasanya jangka waktu berapa lama dok bisa akhirnya betul-betul sembuh, atau mungkin ya berangsur-angsur membaik, itu jangka waktunya seperti apa? Nah, itu biasanya tergantung sama perawatan, seberapa sering dia rajin ke klinik, sama seberapa sering dia merawat mukanya juga menggunakan skincare yang tepat. Biasanya sih itu hasilnya bervariasi, Kak. Jadi kayak misalnya tergantung respon kulitnya seperti apa. Kayak misalnya dia treatment mungkin butuh paling nggak sekitar 5 kalian treatment, asalkan kalau dia rajin di situ udah mulai kelihatan ada perubahan yang membaik. Tapi biasanya kalau misalnya kulitnya kembali ke yang seperti yang awal, itu butuh mungkin agak lama prosesnya. Lama prosesnya, Betul. ya. Yang penting kalau itu sih butuhnya konsisten sama butuh kesabaran. Betul Iya. sekali. Nah, kalau misalkan frekuensi perawatannya itu biasanya dalam misalkan dalam 1 bulan itu sebaiknya dianjurkan itu berapa kali, misalkan laser atau ada treatment apa, atau tergantung dok? Seperti Kalau apa? misalnya pertama kita kan biasanya facial dulu ya. Kalau Iya. facial itu sebulan sekali udah cukup. Sebulan sekali, justru Betul. tidak boleh Nggak usah berlebih terlalu ya? sering, bener. Kecuali kalau misalnya kakaknya kayak sering kegiatan yang outdoor, yang sering panas-panasan, ketemu debu, mungkin di per 3 minggu udah bisa balik untuk facial lagi. Cuman pada umumnya biasa kalau facial kita sebulan sekali itu udah cukup. Nah, kalau untuk treatment kayak laser, kita sebenarnya optimal itu laser per 2 minggu. Tapi kan kadang-kadang mungkin banyak orang yang nggak punya waktu ya. Iya. Sebaiknya jarak paling jauh itu ya sebulan sekali juga untuk Sebulan lasernya. Cuman sekali. kalau mau optimal, sebaiknya per 2 minggu untuk laser. Begitu. Lasernya aman, nggak perlu takut. Nggak bikin Iya, ketergantungan. mungkin itu Iya. dia kebanyakan kan takutnya, Mungkin, aduh, jangan-jangan nanti pas tidak rutin kembali lagi atau apa, nggak seperti bikin ketergantungan kalau laser, tidak nggak perlu takut. ketergantungan ya. Nah, kalau untuk promonya nih dok, di Benings Klinik saat ini ada promo apa? Mungkin pasti Tribuners tertarik nih kalau ada promo-promo yang seperti ini. Kalau di Bening sini kita semua itu punya promo, Kak. Mau dari facial, peeling, ada laser, professional treatment kayak botox, benang ataupun filler, kita semua punya promo. Promonya pun bisa sampai 50%. 50%. Waduh. Bahkan sampai 70% untuk lasernya. Kayak misalnya laser Pico dari 10 juta sekarang jadi 2.500.000 aja gitu. Oh, gitu. Terus ini kalau misalkan ada promo-promonya, ini kita bisa dapat informasinya di mana nih, dok? Nah, kalau teman-teman mungkin yang Tribuners belum tahu Bening, nanti bisa ajak ini follow IG-nya Bening di Bening Ada Klinik IG-nya. Manado. Kita selalu share promo di situ. Lalu kalau misalnya mungkin mau konsultasi soal promo atau soal perawatan ataupun soal produk-produk Bening, mungkin kalau nggak sempat datang ke Beningnya bisa nanti WA aja ke admin kita. Oh, ada adminnya Nanti yang bisa admin melayani kita ya? sampaikan ke dokter, nanti dokter akan kasih treatment mana aja yang cocok. Gitu. Kalau nggak punya waktu nggak apa-apa, Kalaupun tinggal tidak WA bisa aja gampang. walk in ya dok, Iya. bisa call langsung adminnya. Betul, tinggal hubungi admin kita. Oke dok. Nah, kalau untuk ketika kita mau treatment ke Benings, ini sebenarnya tahapannya seperti apa sih dok? Kita harus bisa datang langsung atau harus appointment dulu atau seperti apa? Oke, kalau di Bening sendiri sih kita nggak pakai sistem appointment ya, Kak. Jadi sesuai siapa yang walk in. Cuman kayak tadi kalau mungkin nggak punya waktu bisa konsultasi lewat WhatsApp dulu. Nah, kalau misalnya datang ke klinik, biasanya kita nanti alurnya kita buat member dulu. Setelah kita buat member, nanti konsultasi ketemu sama dokter dulu. Nanti setelah kita konsultasi, dokter akan lihat permasalahannya apa aja. Nanti dokter juga akan konsultasikan mana treatment yang cocok gitu. Gitu sih. Semuanya tetap akan melewati tahap konsultasi dulu. Tahap Jadi sebelum konsultasi kita dulu treatment ya. tetap konsultasi Karena supaya untuk dipilihkan yang menyesuaikan terbaik. yang terbaik buat Betul. konsumen atau yang Iya. datang ya. Oke dok, kalau tadi soal isu kosmetik ilegal itu, kalau menurut dokter, saya mau minta tanggapan dari dokter, sebenarnya bagaimana sih kita harus memperhatikan mungkin dari bahan-bahannya atau
ada logo BPOM-nya Iya, atau betul. seperti apa, Dok? Jadi sebenarnya kalau pemakaian skincare itu selalu perhatikan packagingnya dulu. Jadi di packaging itu wajib ada mereknya. Mereknya harus jelas, tertulis jelas, lalu ada kandungan-kandungannya apa aja di dalam skincare tersebut harus dijelaskan dengan baik. Misalnya kayak entah ada alkoholnya ataupun yang lain bahan-bahan aktif harus tertera dalam packaging Bahan-bahan tersebut. aktif ya. Betul. Lalu yang ketiga, ketika lihat packagingnya jangan lupa lihat nomor BPOM-nya. Pastikan skincare yang kalian punya itu harus ada tercatat nomor BPOM-nya. Lalu jangan lupa nomor BPOM tersebut nggak cuma dilihat aja, tapi dicek secara langsung ke website. Gitu, Kita kan Dok. bisa akses websitenya BPOM ya. Iya. Selalu pastikan itu sudah sesuai. Jangan sampai mungkin nomor BPOM-nya palsu gitu. Ya, mungkin Itu di sih sini, pemakaian Dok, skincare. ada contoh produknya. Ini Iya, ada betul. produk-produk apa aja nih, Dok? Kalau ini sih kita punya paketan dasar, Kak. Jadi kalau paketan dasar di Bening itu kita sudah dapat toner, ada facial wash, ada krim untuk pagi sama krim untuk malam. Nanti bisa dilengkapi juga kayak misalnya mungkin pengen kulitnya lebih cerah, nanti bisa pakai serum yang tepat gitu. Kalau itu contohnya seperti hand body. Jadi kita hampir ada punya hand body semua. juga ya? Body wash juga kita punya, Kak. Deodoran kita punya. Jadi kalau Bening kita produknya lengkap. Nah, ini nih perawatan. contoh produk yang nggak abal-abal. Iya, betul. Ini kan kelihatan ya, Dok, ada Iya. badan, Ada nomor BPOM-nya ya. kemudian ada logo halalnya juga ya, Iya. Dok. Harus lengkap. Pokoknya kalau lihat skincare itu harus lihat packagingnya dulu, diperhatikan. Oke deh, Dok. Nah, dari dokter sendiri nih, mungkin pesan-pesan buat warga Kota Manado yang mau lebih memperhatikan kesehatan kulit ini, Dok, mungkin ada pesan-pesan apa yang mungkin boleh dokter sampaikan? Oke, untuk para Tribuners, untuk wilayah sekitar Manado, nah kulit yang sehat itu adalah kulit yang dirawat. Jadi jangan lupa melakukan perawatan kulit baik dari luar maupun dari dalam. Untuk kalian mungkin yang memiliki permasalahan kulit tertentu yang kalian nggak tahu gimana cara ngatasinnya, silahkan konsultasi dulu ke dokter. Nanti dokter akan bantu carikan jawabannya. Gitu. Bisa datang ke Bening. Oke, Dok. Jadi kalau Benings ini ada tagline atau apa dong, Dok? Yang Oh, gitu ada. Bening. Iya, Bening. Jadikan bening sekarang. Jadilah bening sekarang. Jadilah bening sekarang. Jadilah bening Iya, betul. sekarang. Seperti tema kita juga ya. Beningskan Beningskan Manado. Manado. Iya, betul. Jadi jangan lupa nih Tribuners yang mau memperhatikan kesehatan kulit, jangan hanya ikut-ikutan orang, Iya, jangan betul. ikut-ikutan dan tanpa memperhatikan sebenarnya kesehatan kulit masing-masing kita itu berbeda-beda ya, Dok. Betul. Nggak semua orang juga punya tipe kulit yang sama. Jadi selalu konsultasikan dulu. Jadi tidak selalu cocok dengan Benar. satu produk ya, Dok. Karena si skincare kan juga kan kadang-kadang cocok-cocokan ya. Iya. Belum tentu orang lain cocok, kita juga cocok. Kayak Oke gitu. deh, Dok. Baiklah. Jadi kalau misalkan mau treatment di Benings, cari di mana, Dok? Nanti kalau misalnya nggak tahu mau lihat promonya di mana, follow dulu IG-nya Benings ya, Benings Klinik Manado. Nanti di situ juga Benings ada. Klinik Manado. Betul. Di situ Itu juga selalu ada update nomor. ya, Dok? Promo setiap hari diupdate di situ. Di situ juga ada nomor admin kita. Nanti bisa tinggal chat aja ke admin. Oke deh, Gitu. Dok. Jadi begitu ya, Tribuners, jangan lupa kalau misalkan memang belum ada waktu untuk langsung datang ke klinik, ada sosial medianya, Instagram selalu aktif, selalu update, bukan cuma tentang treatment-treatmentnya, tapi juga promo-promo. Betul. Pastinya kan Tribuners ini cari-cari promo nih. Setiap hari banyak promo. Banyak Betul. promo dari Benings Klinik. Nah, untuk itu tidak terasa sudah kurang lebih setengah jam kita berbincang-bincang dengan dokter, dibatasi oleh waktu. Mungkin nanti ada kesempatan lain kita bisa bincang-bincang lagi. Dan tentunya terima kasih buat Terima dokter yang kasih. sudah menyempatkan waktu. Terima kasih juga Tribuners yang sudah menyaksikan. Semoga dari bincang-bincang kita di hari ini kita boleh semakin dibekali bisa lebih aware, lebih sadar tentang kesehatan kulit untuk menjaga kesehatan kulit kita bukan cuma sekarang tapi untuk jangka waktu ke depan. Benar. Oke. Baiklah Tribuners, nantikan podcast dari Tribun Manado lainnya dengan tema-tema menarik lainnya juga. Dan saya Maureen Lumempo dan tim yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa.